Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila biwahum la aqlala surba wa la namalahum kasilu hatimin humu jibrilu mikalu israfilu idra'ilu munkanakilun wa raqibun wa qada atidu malikun wa ridwanun tada arba'atu min kutubin tafsiluha tauratun musabil dan ziluha jaburu dauda wa injilu ala isa wa qurbanun ala khairil malak wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu wa hakum taslimu wal qabulu imanu nabiyya min akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma alamu kalafin min wajibi nabiyuna muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila aku abdullahi abdul muttalib wa hasimun abdul manafi yang tasib wa ummuhu aminatu juhiyah ardo'atu halimatu sadiyah mauliduhu bima katal aminah wafatuhu bitaibatal madinah atama qabla wahi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatu minad dzukuri tufhamu qasim wa abdullahi wa wataibu wa tahirun bidaini la yulaqabu atahu Ibrahimu min Suriya wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghayra Ibrahim min Khadijah uzitatun bahul bihim walijah wa arba'u minalina situr karu ridwanu rabbilil jami'i yudkaru Fatimatu Zahra ubaluha Ali wabnahum masitoni fadluhum jali wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, sebelum ngaji sambil nunggu kedatangan anak Kupang, selalu kita doakan, kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kedatangannya sampai al-aziz selamat lancar. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma hadratin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu Usan Jami' Wali Songo Usan Bakhalil Bangkalan Madura Mbah Makil Jombang Biasa Samsul Arifin Sulu Bondo Habib Soleh Tanggul, Pak Hamid Pasuruan, Pak Surga Surgi, Pak Seraga, Pak Sakarudin, Pak Soleh Semendi, Wana Khususon, Mbak Maimun juga di Bisri Mustafa, di Maksum, Rembang, Wana Khususon, Ilaruh, Ki Ahmad Mutamakin, Mbak Dira Salam, Mbak Sahal, Mbak Madun, Mbak Yai Abdullah Rifai, Pati Husain Laro, Mbak Yasin, Mbak Arwani Kudus, Mbak Maimun
Mbah Makmun, kemudian Basaroni Ahmadi, Husain Ilaro Ki Beaki, Husain Ilaro Ki Haji Fatoni, Ki Anwar, Mbah Ali, Kudus, bapak saya lah, Pak Jasman, Mbah Rolandi, semua lah leluhur saya ya. Wana khusus Husain Ilaro Mbah Saudara Semarang, semua sepuh Cirebon, Ki Fuad, Ki Abbas untuk Cirebon, Wana khusus Husain Ilaro Abu Yadimiati Banten, Syekh Nawawi Banten, Wana khusus Husain Ilaro Aang Nuh, kemudian Abah beliau Syekh Ahmad Syatibi Cianjur, Mama Palak Perintongan, Wana khusus Husain Ilaro Sidin Sukabumi, Ilaro Bapak Ilyas Rukiat di Rukiat Tasikmalaya, dengan Khair Afandi Garut. Nafa'anallahu bi'ulumihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Trouble enggak wifi? Enggak. Enggak, karena ini wifi-nya dari kemarin-kemarin sebenarnya ya. Selalu trouble terus. Sekarang kita lanjutkan yang tadi sore. Tadi sore kan sebenarnya belum kelar. Cuma karena wifi tahu-tahu mati, ya udahlah. Sekarang kita ulangi sedikit ya. Wasalisu yang agak bawah itu. Wasalisu dan bermula yang ketiga, bagian yang ketiga dari jenis-jenis huruf istisna. Fi'lani itu fi'il keduanya bittifakin dengan kesepakatan ulama. Wahuma dan bermula fi'lani bittifakin, laisa itu laisa, maknanya laisa tidak ada, wala yakunu dan la yakunu. Ya la yakunu ya la tidak, yakunu ada tidak ada, la huruf jelas, yakunu fi'il. Qala berkata siapa al-Faqih, wa dzikrul ittifaq muntaqidun, wa dzikrul ittifaqi dan bermula menyebutkan al-ittifaq, bittifakin itu loh. Muntaqidun itu enggak jelas, bulat. Ya, maksudnya enggak segamblang yang disebut ittifaq. Nah, alasannya apa? Amma laisa, adapun bermula laisa, fal khilafu maka bermula perbedaan pendapat, fiha di dalam laisa itu masyhurun masyhur. Jadi laisa dan la yakunu disepakati ulama tetap terdapat khilaf. Nah, contohnya laisa itu perbedaan di antara ulama masyhur sekali. Fa minhum maka itu di antara ulama man bermula ulama zahaba yang berpendapat siapa man ila harfiyatiha pada kehurufan laisa. Asalnya harfun ditambahin ya nisbat kemudian ditambahin tak taknis ila harfiyatiha, nah, kepada kehurufannya, ngerti? Nah, sama dengan fi'lun, fi'liyah, nah, kefi'ilannya. Mutlakon hale atau dengan mutlak. Ulama ada yang berpendapat bahwasanya laisa itu adalah huruf. Oke? Wa minhum dan itu di antara ulama man bermula ulama khassa yang menentukan siapa man zalika pada itu harfiyatiha bima dengan laisa kanat yang ada apa ma ada itu lil istisna, untuk makna istisna. Jadi ada bahkan ulama yang secara ekstrim bahwasanya laisa itu dalam kaitannya istisna itu huruf. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya wa minhum man khassa dzalika bima kanat bil istisna. Namun wal asahhu dan bermula pendapat yang paling sahih
itu annaha sesungguhnya laisa fi'lun itu fi'il. Nah, kan gitu. Laisa diperselisihkan antara fi'il dan hurufnya. Nah, artinya kan nggak bisa dikatakan sepenuhnya laisa itu fi'il karena ada ulama yang mengatakan laisa itu huruf gitu. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi sadril muqaddimati dalam permulaan muqaddimah. Wa amma la yakunu. Nah, kan selain laisa ada la yakunu. Wa amma la yakunu, dan adapun bermula la yakunu, itu termasuk huruf istisna. Fala yuhsanu, maka tidak bisa dihitung baik apa ayu adda, apa bahwasanya dihitung apa la yakunu fi'lan pada fi'il. Fadlan dengan terlebih-lebih, apalagi kalau bahasa kita, kalau terjemahan bebasnya, fadlan dengan terlebih-lebih, apalagi an ayu adda, dari bahwasanya dihitung apa layakunu muttafaqun pada yang disepakati ala fi'liyatihi atas ke, nah kan tadi harfiyah, sekarang fi'liyah atas ke fi'ilanya layakunu. Alasannya li'anahu karena sesungguhnya layakunu murakabun itu yang tersusun min harfin dari huruf yaitu la. La itu huruf nafi, ya kan? Wa fi'lin dan fi'il yaitu yakunu. Wal murakabu dan bermula lafaz yang tersusun min huma dari huruf dan fi'il. La yakunu itu tidak ada apa murakab min huma, fi'lan itu fi'il. Waman dan bermula orang ada yang menghitung siapa man hu pada layakunu, dihitung fi'lan pada fi'il, fakot tajuzu, maka betul-betul fakot tajawaza, fakot tajawaza, maka betul-betul membolehkan siapa man fil kalami dalam kalam. Intaha, telah rampung apa qaulul faqih. Maka jujabu dan terkadang dijawab amma dari pendapat pola yang mengatakan hu pada ma siapa al-musannif bi anna muradahu, dengan sesungguhnya yang dimaksud musannif ittifaqul aksari itu kesepakatannya kebanyakan min ulama il arabiyati dari ulama-ulama bahasa Arab. Li'aunal kaula karena sesungguhnya ucapan biharfiyati laisa dengan kehurufan laisa soro itu jadi apa kaul kal majhuli itu seperti kalam yang tidak diketahui yang majhul. Fi istilahi ulama il arabiyati dalam istilahnya ulama-ulama bahasa Arab. Wa amma la yakunu, dan adapun bermula lafaz la yakunu, awas la yakunu itu tertibnya menjadi mubtada i'rabikaya. Fa innala, maka sesungguhnya la ghairu manzurin, itu tidak dipandang apa ilaiha kepada la. Li annaha karena sesungguhnya la itu rukibat disusun apa la ma'al fi'li beserta fi'il. Wahia khali bermula la harfun itu huruf. Golaba yang mengalahkan ha pada la apa al fi'lu fi'il li sarafihi karena mulianya fi'il. Fasumia maka diberi nama apa al jami'u semuanya apa? Loh, nggak nyambung kan? Semuanya layakunu, la sama yakunu, fi'lan pada fi'il, nyambung nggak? Jadi kan layakunu itu kan ada huruf, ada fi'il, tapi lanya nggak dipandang karena kalah dengan pengaruhnya fi'il, karena huruf dibanding dengan fi'il kalah pengaruhnya dengan fi'il.
fi'il dengan isim kalah pengaruhnya dengan isim. Nah, huruf fi'il dan isim ngumpul semuanya kalah dengan isim. Nah, isim kan kata benda yang melakukan sesuatu gitu loh. Nah, itu maksudnya. Walhasil dan bermula kesimpulannya itu annal musannifah sesungguhnya musannif harokatin bayana, kalau bacanya bayana lagi. Bayana itu menjelaskan siapa musannif ma pada keterangan zakaro yang menyebutkan siapa musannif pada ma minal ittifaqi nyatanya dari lafaz al ittifaq. Itu yang maksudnya apa tadi wasalisu fi'lani bittifaqin. Nah, bayana alama atas keterangan dua yang bermula ma masyhur itu yang masyhur, ma'rufun yang dikenal, fi kutubil arabiyyah di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Min fi'liyatil lafdho ini nyatanya dari kefi'ilannya dua lafaz, yaitu laisa dan la yakunu al-madhkura ini yang telah disebutkan keduanya. Dah, nanti ya udah, kalau yang kelompok yang ketiga nanti baru saya tulis selesai yang kerobek itu baru bisa dijelaskan secara enak. Intinya kelompok yang ketiga huruf istisna itu berupa fi'il keduanya dengan kesepakatan ulama yaitu laisa dan layakununa. Dalam kitab Syarah itu menjelaskan kata-kata ittifaq yang enggak sepenuhnya karena apa namanya, buktinya laisa itu ada yang mengatakan fi'il, ada yang mengatakan huruf. Begitu juga la yakunu. Yakununya benar fi'il, tapi la-nya kan huruf. Oke? Nah, itulah yang terjadi perdebatan. Nah, itu kan perlu pemahaman ekstra, pemahaman tambahan supaya kalian lebih mencengkram bagaimana sih laisa kalau disebut fi'il dan bagaimana laisa kalau disebut huruf. Begitu juga la yakunu. Cuman musannif mengatakan fi'lani bittifaqin. Musannif itu mengambil pendapat yang paling masyhur, yang paling ma'ruf, dikenal dalam kitab-kitab bahasa Arab. Oke? Nah, ini maka banyak membaca. Ini kan kitab Syarah kan otomatis kita banyak membaca. Itu akan menambah wawasan. Ketika seseorang wawasannya luas, disitulah sebenarnya embrio toleransi. Dia bisa menghargai pendapat yang berbeda. Nah, kalau orang hanya kekeh baca kitabnya Matan, kitab Mutamimah, ya udah ngotot lu. Laisa itu fi'il. Padahal ada ulama yang mengatakan laisa itu huruf. Nyambung ya? Begitu. Artinya orang yang pada ngotot-ngototan itu wawasannya sempit. Lah emangnya? Paham maksudnya? Woi, nyambung enggak? Lah di sini belajar nahwu itu berarti belajar toleransi. Jangan ngantuk. Toleransi ngantuk telur asin. Ya, lariu, protes. Jadi apa katanya ada telur asin, mana aku nggak dikasih. Orang ngomong toleransi, katanya telur asin. Lu bangunin parah. Toleransi, ngerti? Bukan telur. La ilaha illallah. Siapa lagi yang ngantuk itu? Ayo. Lu ngantuk. Telur asin meminta bapak lu sono. Ya iya kan? Oh iya, ini bela bapak angkat meninggal ya. Ini nanti dianupin, tolong dibenahin motornya, dirapiin karena nggak dipakai-pakai, tanda 2. Ya orang semalam pas saya jalan baru dipel sama kakaknya. Ya kalau tahu mah ya
Udah gitu dibawa ke Jawa. Lu gini, parah. Udah, iya seminggu karena dimakaminya di Jawa Tengah. Jawa Tengah bukan Jawa Tengah, Brebes dekat situ. Jawa Tengah ono dekat Solo. Jauh. Tahu Karanganyar apa Karanglama saya nggak tahu dah. Pokoknya antara itu dah. Dekat kampungnya Kebun no. Kan kita dikit kampung lu Bin. Lu ngomong Karanganyar, ngomong sama Riu. Dia ngecedok kata Karanganyar gimana sih? Iya ya. Solo nanti sebelum Solo Karanganyar, soal lagi Wonogiri nanjak gunung. Turunnya itu maksudnya daerah Magetan, Pacitan. Kalau sebelah utara Magetan, sebelah selatan Pacitan, kampungnya Kevin. Ngetan lagi nanti nembus Madiun bukan Madinah. Madinah. Ya Pak, lu paham nih? Lu katanya ngaku doang orang Gorontalo, pulang kok kagak pernah. Lu pernah? Lah iya, pojoknya Jakarta aja lu kagak tahu. Ya, aku lu mana lu? Jakarta Pak. Jakarta itu mana Pak? Sana Pak. Sana mana? La ilaha illallah yuk. Kali-kali ntar kalau lu pulang ajak Maftuh, biar gaul dikit. Ya kan? Nah iyalah. Oke. Warobe dan bermula yang robe. Nah itu kan kan kemarin sudah saya kasih tahu. Kalau bilangan asalnya kan arbaatun atau arbaun. Mengikuti wazan fa'ilun. Berarti kan robiun. Itu kan ada robiul awal, robius tani kan gitu. Nah ini berarti bukan 4 tapi yang keempat yang barusan itu kan wasalis. Kan asalnya salasa. Ya kan? Nah mengikuti wazan fa'ilun berarti yang ketiga. Sekarang warrabi'u dan bermula yang keempat. Mutaraddidun itu ragu-ragu. Bainal fi'liyati antara kefi'ilannya wal harfiyati dan kehurufannya. Jenis atau macam yang keempat kaitannya huruf istisna adalah yang diperselisihkan, yang diragukan antara kefi'ilannya dan kehurufannya. Hampir sama sebenarnya yang sebelumnya. Fayusta'malu maka dipergunakan apa ar-rabi' ta'arrotan dalam satu ketika fi'lan hale menjadi fi'il. Wa ta'arrotan dan dalam satu ketika harfan hale. Jadi ta'arrotan itu dhorof ya. Dan fi'lan dan harfan itu terkitnya sebagai hal. Itu harus familiar dengan kalian. Wahwa dan bermula robe khola wa khasa wa ada. Khola itu khola. Maknanya khola ya kecuali. Nanti dijelaskan satu persatu. Ini tuntas baru saya tulis. Karena percuma kalau belum kelar nanti turun naik udah capek. Fa'innaha maka sesungguhnya khola pakai kho ya. Khola bukan kalau pakai tasdid kholan. Maknanya apa kalau kholan? Bahasa fikih. Apa san? Mencuka. Mau lihat Serli naik ke atas. Enggak terima dia. Wah ya, udah biarin enjoy dia. Lu ya kan? Mau naik ke atas harus lemari. Oke. Tarotan dalam satu ketika wa harfan dan pada huruf wa harfan dan halim berupa huruf tarotan ukhra. Nah itu ukhra karena muannas. Kalau mudzakkar akhor kan gitu. Itu harus kalian latih. Inga jami'in nuhati. Nah, menurut semua ulama nahwu. Nuhatun gue tulis sedikit. Ini perlu karena kalian banyak anak baru. Ini perhatikan. Itu kan ada kalimat nuhatun.
nukhatun kayak nukhatan kayak nukhatun kayak. Ini jamak dari lafaz nakhin. Nakhin dari fi'il madhi nakha yanhu nahyan, nakha yanhu nahwan. Ilmu nahwu itu loh. Itu nahwu itu dari kata-kata nakha. Yanhu nahwan sama dengan ghaza yaghzu ghazwan. Ngerti kan? Kan isim fa'ilnya nakhin. Ngerti? Berarti kan ini kaidah jamak taksir. Nukhatin ini jamak taksir. Nukhatin itu mengikuti wazan fu'alatun. Fu'alatun. Gitu loh. Kok ini nukhatun asalnya nuhayatun. Awas. Nuhayatun. Gitu loh. Nuhaya kan ada ya diharokatin fathah. Jatuh setelah fathah. Ya-nya akhirnya diganti alif. Ya harokatnya ini ya hilanglah. Menjadi nukhatun. Oke? Ingat-ingat. Jamak taksir dari isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun. Nakhin kan itu wazan fa'ilun. Asalnya kan nakhiyun. Nakhiyun asalnya nakhiyun. Bukan itu. Ngerti? Ya, sama dengan romin. Gozin. Tuh, ini berkali-kali sebenarnya. Kalau Santi mau udah capek, ya kan? Makanya romin jamaknya rumatun. Gozin jamaknya huzatun. Hadin jamaknya hujatun. Ini kalau kalian nggak belajar nahwu mateng nggak paham. Nah ini nakhin jamak taksirnya nukhatun ya, ngerti? Maka ke yang sulit begitu apalin kok kaidahnya alfiyah. Fi nahwi ramin dutiradil fu'ala wa sya'a nahwu kamilin wa kamalah. Kan saya bilang saya ngaji kitab begini alat lacak saya alfiyah gitu loh. Jadi nggak keder. Karena itu banyak orang yang baca ini aja salah. Nukhatun itu banyak penceramah-penceramah ketika dalil itu hujatil ummah aja dibaca hajatil ummah. Banyak yang salah ya. Kenapa ya nggak ngerti kaidahnya? Gitu loh. Maka diperhatikan gitu. Ya, itu kan gara-gara inda jami'in nukhati. Lah nakhin kadang-kadang nahwiyun atau nahwiyin. Nah, kalau itu kan seperti jamak mudzakkar salim gitu loh, ngerti kan? Itu biar ngerti pemahaman-pemahaman istilah-istilah. Oke, wa ada dan ada, maknanya ada ya selain. Tustamalu dipergunakan apa ada, kadzalika hale seperti itu. Seperti itu khola, yaitu seperti yang di atasnya fayustamalu tarotan fi'lan Fatarotan harfan. Inda Sibawaihi menurut Imam Sibawi. Wa amma huwa dan adapun bermula khola ada falam yuhfat maka tidak dihafal dari orang Arab fiha di dalam ada apa illal fi'liyatu kecuali kefi'ilan. Nah kalau menurut selain Imam Sibawi kan itu inggal ghairi Sibawi ya. Menurut selain Imam Sibawi, kalau ada itu hanya diperlakukan sebagai fi'il. Kalau fi'il otomat kan kalian timbul pertanyaan, apa bedanya fi'il dengan huruf? Kalau huruf lafaz setelah ada, khola dan khasa
itu dibaca jer. Seperti ghairu. Oke? Tapi kalau diperlakukan fi'il, lafaz sesudahnya, mustasnanya wajib dibaca nasab. Udah gua jamin lu yang belum pernah belajar mah keder aja. Ngerti kan? Tuh. Fala yujizu, maka tidak membolehkan siapa Imam Sibawayh al-jarro pada membaca jer dia dengan ajar. Jadi harus dibaca nasab karena diperlakukan sebagai fi'il. Wahasa dan khasa tulisannya seperti itu. Nanti macam-macam bahasanya. Terus tak malu dipergunakan apa khasya, kadzalika seperti itu. Terus tak malu tarotan fi'lan wa tarotan harfan indal Mazini. Menurut Imam Al-Mazini ini khilafnya luar biasa. Wal Mubarrid dan Imam Al-Mubarrid, wal Akhfasi dan Imam Al-Akhfas, wal Zujjaji dan Imam Az-Zujjaj, wal Jirimmi dan Imam Al-Jirimmi, wal Farra dan Imam Al-Farra itu. Mazini, Mubarid, Akhfas, Zujjaj, Jirimmi, Imam Farra itu memperlakukan khasa kadang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf. Namun wadhaba dan berpendapat siapa Sibawayhi, Imam Sibawayh, wa aksarul basriyina dan mayoritas ulama-ulama Basra, ila annaha pada sesungguhnya khasa itu harfu jarrin, huruf jar mutlakon dengan mutlak. Loh, menurut Imam Sibawayh dan mayoritas ulama Basra, khasa diperlakukan sebagai huruf jar. Kalau diperlakukan huruf jar, lafaz sesudahnya wajib dibaca khofat. Sebagai apa? Mudhof ilaih. Ngerti itu? Makanya ribet. Wadhahaba dan berpendapat siapa jumhurul kufiyina, mayoritas ulama-ulama Kufah, ila annaha pada sesungguhnya khasa fi'lun itu fi'il daiman hale selamanya. Tuh, ngerti kan? Basra sama Kufah itu selalu ribut beda pendapat. Kalau menurut Basra tadi kan katanya huruf. Kalau huruf kan mustasnya berarti dibaca jer. Kalau menurut Kufah khasa adalah fi'il selamanya. Kalau fi'il otomatis mustasnanya wajib dibaca nasab. Kan begitu? Ya. Maka disitulah akhirnya diambil kesimpulan oleh musannif, ada khola dan khasa kadang diperlakukan sebagai fi'il, kadang diperlakukan sebagai huruf. Nah, musannif ngambil jalan tengah. Oke? Tuh. Wa yuqalu dan boleh dikatakan via di dalam khasa. Awalnya kan khasa gitu tadi. Nah, apa yang yuqalu? Kok dilihat khasa, lafaz khasa bihadfil alifil akhirati, dengan membuang alif yang akhir. Wa khasa dan khasa kan beda itu. Nah, kalau yang sebelumnya kan khasa pendek, sebelumnya lagi khasa, ya kan? Yang terakhir ini khasa, ya kan? Kan beda-beda. Bihadfil alifil ula, dengan membuang alif yang pertama. Kada seperti ini keterangan. Qala mengatakan siapa al-musannifu tabaan karena mengikut Ibnu Hisham terhadap Imam Ibnu Hisham fil Awdahi, dalam kitab Al-Awdah. Jadi Ibnu Hisham itu karangannya banyak. Yang sebelumnya kan Sudurul Zahab. Nah, sekarang Al-Awdah. Wa Ibnu Malikin dan mengikut Imam Ibnu Malik fil Alfiyah, di dalam Alfiyah. Waqala berpendapat siapa ba'dhum sebagian ulama, wa dhahiruhu dan bermula zahirnya pendapat itu anna hatainil lughataini, sesungguhnya ini dua lughat
fi khasa di dalam khasa, al istisnai dalam fil istisnai, fi khasa al istisnaiyati, itu di dalam khasa al istisnaiyati yang bangsa istisnaiyah. Berarti kan itu jelimet itu. Walaisa, tulis yang benar. Walaisa, dan tidaklah ada apa hukum yang benar. Tulis. Lu gak bakalan bisa kalau gak lu tulis. Walaisa, dan tidaklah ada apa hukum yang benar. Kadzalika, itu seperti itu. Seperti itu apa? Anna hatainil lughataini fi khasa al istisnaiyah. Innama huwa fi khasa, innama huwa, bahwasanya bermula khasa itu fi khasa di dalam khasa, allati yaitu khasa, dia yang bermula allati itu ismun nama, litanzihi untuk menunjukkan mana tanzih, mensucikan. Itu seperti dalam dalam surat Yusuf, khasa lillah mahadza basara in hadza illa malakun karim. Ingat ya? Itu kaitannya wa qalat imra'atul azizi turawidu fataha qad sawafaha hubba. Kan gitu kan, terus kan wa qulna khasa lillah. Kan gitu perempuan-perempuan itu mengatakan subhan. Khasa itu sama dengan subhanallah. Khasa lillah. Kan gitu kan? Mahadza basaro. Nabi Yusuf ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Tuh. Qala mengatakan pada ini pendapat, innama huwa fi khasa allati hiya ismun litazi Abu Hayyan. Walakin, dan tetapinya qala berpendapat siapa al-Muradiyu fil Janiyid Dani, dalam kitab Al-Janiyud Dani, fi khasa di dalam khasa al-istisnaiyati, mengatakan lughatani bermula atau itu dua lughat. Khasa yaitu khasa bi isbatil alifaini, dengan menetapkan dua alif setelah kha dan setelah shin. Kan gitu. Wa khasa, dan khasa bi hadfil alif, dengan membuang alif al-ula yang pertama. Kan berarti setelah kha. Oke? Kaqauli syair, seperti ucapan penyair, khasarahtun nabi fa innahum bukhurun la tukaddir hadilahu. Khasarahtin, ya khasarahtin nabi. Ya khasa itu ya sama dengan subhanallah tadi. Tuh, takjub tuh. Betapa sucinya kaumnya Nabi. Fa innahum, maka sesungguhnya roh itu sama dengan kaum. Fa innahum, maka sesungguhnya rohtun Nabi, bukhurun itu lautan-lautan. Latu kadir, yang tidak mengotori, membuat keruh. Kadrun itu loh. Kadrun itu keruh. Ha pada bukhur apa adilau kotoran. Jadi kalau lautan luas, nih air segelas, kalian cemplungin tinta, kira-kira berubah nggak airnya? Berubah. Kalau air seember, lu cemplungin tinta, berubah apa enggak? Berubah tapi dikit. Kalau air sekolam, lu tetesin tinta, kira-kira berubah apa enggak? Ya paling sekitar itu doang, sekitar yang dicemplungin. Iya kan? Kalau air lautan dicemplungin tinta, bahkan ada bangkai macan, bangkai gajah, bangkai hewan semuanya, bau apa enggak? Agak. Jadilah hati itu seperti hati lautan. Yang disakitin orang kayak apa, enggak mudah kotor. Paham maksudnya?
maka luaskan, lapangkan hatimu selapang lautan, seluas samudra. Enggak ngambekan, enggak singgungan. Kan katain mobil aja ono yang baju hijau, adiknya diem, abangnya saya kesinggung Pak. Lu ngerti gak? Adik gak ngupil, adik dik nganti lu ya, itu ngantuk enggak, matanya sutup gitu ya. Oke lah, mungkin antri dulu. Berarti kan sekarang istisna. Ini baru bisa dijelaskan. Sekarang istisna, al-istisna. Nah, ini mengenal istilah-istilah dulu aja ya. Istisna kalau terjemahan bebasnya pengecualian. Kan itu namanya istisna. Nah, diawali dengan istisna itu diawali dengan huruful istisna. Nah, ini ada 8. Yang pertama illa. Perhatikan, ini yang tadi ini satu persatu. Nanti kalau dihapus gak apa-apa. Illa sepakat ulama huruf. Oke? Maka nanti huruf istisna ini terbagi 4. 1, yang kedua ghairun sama siwan. Siwan bahasanya mempunyai 4. Ini 2 ini. Cuman siwan, kadang-kadang siwan, kadang-kadang suwan. Siwan seperti ridon. Kan itu tadi penjelasannya sore. Ini kebenaran tuh yang lama ikut tadi. Suwan seperti logatnya hujan. Oke? Selain itu kadang-kadang bunyinya sawaun. Perbandingannya sama langit. Kadang-kadang bunyinya siwaun, perbandingannya binaun. Nah, 4 ini dihitung 1. Nyambung? Nah, 2 ini ghairun. Kan kemarin mindset kita ghairu. Ditegaskan oleh Syekh Habib Al-Ahdal ghairun, karena ghairun itu adalah isim mu'rab munsharif. Jadi ghairun berarti. Nah, 2 ini disepakati isim atau ismun. Oke? Saya ulangi. Illa disepakati huruf. Ghairun dan siwan. Siwan ini bahasanya kadang-kadang suwan, pendek, ini dua-duanya kan koser, pendek kan. Nah, kalau sawaun, siwaun, perbandingannya binaun. Nah, itu kan namanya mat. Oke? Cuman ini siwan sama suwan. Ini sawa sama siwa. Yang atas mat kosor. Ini namanya kosor. Maksudnya kosor pendek. Kosrun. Nah. Sementara ini madun dibaca panjang. Nah, ini 2 ini ghairun sama siwan suwan, sawaun siwaun disepakati isim. Oke? Kelompok yang ketiga. Ini kan yang satu nih, apa namanya aja. Yang kedua, yang ketiga. Apa tadi? Disepakati apa? Wasalis fi'lani bittifaq. Walaupun terjadi khilaf, yaitu laisa sama la ya beda. Laisa sama la yakunu.
ini disepakati fi'lani, fi'lun. Walaupun tadi sudah dijelaskan terdapat perbedaan pendapat yang luar biasa di antara ulama. Udah jelas la huruf. Loh iya kan? Lah masa dikategorikan fi'il laisa juga sama. Oke? Nah yang keempat, ini perhatikan agak sulit. Yang keempat itu khola. Yang kedua ada. Yang ketiga sa. Hasa kadang-kadang bahasanya kan itu kadang-kadang kan itu ya ada 3. Ini pun perbedaan yang luar biasa. Menurut selain Imam Sibawayh, kan tadi gitu, ini adalah huruf. Oke? Menurut Imam Sibawayh fi'il. Hasa menurut Imam Mazini, Mubarrid, ya banyaklah tadi ulama-ulamanya mengatakan ini adalah huruf, kan gitu. Ngerti kan? Nah, 3 ini perhatikan mutaraddidun bainal harfiyah wal fi'liyah. Dan keder, apa maksudnya? Nanti di belakang dijelaskan. Nah, kalau memungkinkan ini jangan dihapus. Karena ini mustasna ini bahasanya luas, lama. Oke? Nah, kalian kenali dulu huruf-huruf istisna. Pertama ilah, kedua ghairun, ketiga siwan. 3 kan? Keempat laisa, kelima la yakunu berapa? 5 tambah 1, 2, 3. 5 sama 3 berapa? 8. Maka huruf istisna ada 8. Oke? Terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama yang ada. Nah itu pahamin dulu. Kenapa mengenali pemahaman huruf istisna? Nanti banyak istilah. Ada istilah mustasna. Ini kan baru istisna. Nanti sini saya tambahin lagi mustasna. Ada mustasna minhu. Ada kalam namanya tam. Ada pembandingnya tam nakis. Ada mujab. Ada manfi. Ada kalam mufarrad. Ya kan? Ada mutasil. Ada muqotek. Itu istilah-istilah dalam ilmu istisna atau mustasna. Dan itu nanti mempengaruhi bacaan. Maka la ilaha illallahu itu bisa illallahu, itu yang paling bagus. Badal. Bisa la ilaha illallah dijadikan istisna. Itu pendapat yang kedua. Itu kaitannya istisna. Oke? Perlu dipahami dulu dasar-dasarnya. Nah, setelah itu nanti baru pemadatan materi. Maka harus semangat ngajinya. Berapa halaman itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh. Hampir 10 halaman bab istisna. Ini nyampe puasa, mudah-mudahan kelar udah. Belenger loh. Ngerti maksudnya kan? Nah, maka kan ini kan halaman kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Lah kan 5 bolak-balik kali 2 kan 10 halaman. 10 halaman kitab sarah. Kan banyak. Loh ngerti kan? Maka kudu diperhatikan serius. Perempuan kalau sore udah pulang ikut ngantuk, udah ngantuk aja.
Ya kan? Siapa yang ada yang udah nyampe ikut, jangan ini karena biar paham maksudnya, gitu ya. Ini hujan ini begitu kunir ini. Ya udah dah. Sampai mana? Besok qala wa ammat tanzihiyatu fa fiha salah. Udah besok dah itu. Itu kaitannya khasa tadi. Khasa apa dihabisin? Habisin ambil fal mustasna dah. Qala berkata siapa musannif wa ammat tanzihiyatu dan adapun bermula khasa at-tanzihiyah. Tadi kan disebutkan ada ini di papan tulis ini namanya khasa al-istisnaiyah. Khasa untuk menunjukkan makna istisna pengecualian atau mengecualikan. Nah, ada nama lain khasa yang maknanya at-tanzihiyah, maknanya sama dengan subhanallah, itu makna maksudnya khasa lu tulis loh. Wa ammat tanzihiyatu dan adapun bermula khasa at-tanzihiyah. Tulis pokok. Lalu keder lagi. Fafiha maka itu di dalam khasa at-tanzihiyah salah sulugotin bermula 3 beberapa bahasa. Hatani al-madhkurotani yaitu 2 hatani al-madhkurotani yaitu 2 yang telah disebutkan, yaitu tadi khasa dengan khasa tadi. Wahasa dan khasa bihadil alifi dengan membuang alif. Asaniyati yang kedua. Khasa sin yang terakhir kan nggak ada alifnya, jadi yang dibuang alif yang kedua. Wazad dan menambahkan siapa pengarang kitab Al-Tashil Fit-Tashil dalam kitab Tashil khas doh itu lafaz khas biiskanis ini dengan membaca sukun huruf sin. Khas tadi kan khasa yang keempat khas kan gitu kan tuh. Waqad quri'a dan betul-betul telah dibaca bil arba'i dengan 4 bahasa tadi. Apa bil arba'il al-lughati dengan 4 al-lughati yaitu bahasa-bahasa fi khasalillah dalam ayat khasalillah yaitu dalam surat Yusuf. Kalau kalian nggak hafal mah ribet. Khasalillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim dan seterusnya. Itu nanti buka kalian dalam surat Yusuf. Qara'a membaca siapa Ibnu Amir, Imam Ibnu Amir khasalillah. Itu qiraahnya Imam Ibnu Amir. Bi isbatil alifi dengan menetapkan alif. Berarti kan setelah ha dan sin dua-duanya ada alifnya, oke? Asaniyah bi isbatil alifi saniyati dengan menetapkan alif yang kedua. Alif yang pertama juga iya. Wa qara'a dan membaca siapa baqis sab'ati sisanya qira'ah sab'ah khasalillah. Nah kan pendek itu khasa, oke? Setelah sin bihadfiyah dengan membuang alif. Wa qara'a berarti kan ada 2. Wa qara'a dan membaca siapa ba'dhum sebagian ulama khasalillah. Loh. Khanya pendek, sanya panjang, maknanya subhanallah, maha suci Allah. Bihadfil alifil ula dengan membuang huruf alif yang pertama. Wa qara'a dan membaca siapa al-khasanu khasalillah. Khaslillah bil iskani dengan membaca sukun shin. Wafi dan itu di dalam khas jam'un bermula mengumpulkan baina sakina ini antara 2 huruf yang mati yaitu alif dan shin. Ala ghairi khatihi atas selain
definisinya iskan. Wa dhahiru kalam Ibnu Malikin, dan bermula zahirnya ucapan Imam Ibnu Malik fil Alfiyati dalam kitab Alfiyah itu annal lughati as-salasa harakatin. Annal lughati itu dinasab cuman tandanya kasroh sebab jamak muannas salim kan lu keenakan lagi. Annal lughati as-salasi ya salah. Annal lughati as-salasa. Oke? Di situ lo perlu ketelitian. Annal lughati sesungguhnya logat-logat bahasa-bahasa as-salasa yang tiga. Lalu lughati itu kan dibaca nasab. Makanya sifatnya as-salasa ya nasab. Dan itu kok tiba jamak muannas salim nasabnya tandanya kasroh. Sementara as-salasa kan isim biasa, nasabnya pakai fathah gitu. Fi khasa di dalam khasa al istisnaiyati yang bangsa istisnainya. Ini perhatikan, kalian bedakan. Ada khasa istisna dan ada khasa tanzih atau tanzihiyah, kan gitu. Summa ba'da an faragha. Jadi itu. Kemudian setelah bahwasanya rampung siapa musannif min dzikri adawatil istisna'i, dari menyebutkan perabot-perabot istisna, jawabnya summa ba'da in faragha ya. Saro'a maka melakukan siapa musannif ba'da an faragha gitu. Saro'a maka melakukan siapa musannif fi bayani hukmil mustasna, dalam menjelaskan hukum mustasna.